perwakilan dalam suatu organisasi. Misalnya kami sebagai KKR, kami menjadi wakil atau perwakilan dari BKKBN. Mereka memberikan tanggung jawab serta kepercayaan terhadap kami untuk menyampaikan program genre ini kepada teman-teman sekalian. Nah, sedangkan genre adalah kepanjangan dari generasi berencana. Genre atau generasi berencana merupakan perwujudan remaja atau pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja untuk menyiapkan perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga. Nah, ini teman-teman paham? Nah, dan pasti teman-teman bertanya, apa sih tujuan seorang genre? Nah, tujuan seorang genre itu untuk menyampaikan pengetahuan serta wawasan tentang kepada mereka tentang kesehatan reproduksi. Nah, selain itu kami sebagai genre, kami juga mencegah yang namanya stunting. Apa itu stunting? Stunting itu gangguan atau lambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, misalnya anak yang sudah berusia 2 tahun dan seharusnya anak tersebut sudah bisa berjalan. Tapi pada saat itu anak itu belum berjalan, maka anak tersebut dinyatakan dia terkena stunting. Nah, dan kenapa sehingga anak itu terkena stunting? Nah, karena di masa usia dalam kandungan anak itu kekurangan gizi. Jadi begini, selain stunting, kami sebagai KGT kami juga mencegah tiga poin tadi. Tiga poin. Kaji, peristiwa pranika dan nangka. Baik. Dalam program genre terbagi atas 4 substansi genre. Nah, sebenarnya ada 8 substansi, tapi sudah dibulatkan menjadi 4. Yaitu yang pertama fungsi keluarga, PUP, triad karakter dan life skill. Yang pertama fungsi keluarga. Keluarga dapat menjadi lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembentukan karakter anak. Selain itu teman-teman, keluarga dapat menjadi wahana untuk mendidik, mengasuh dan mengenalkan anak kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, institusi keluarga merupakan fondasi dalam pembangunan karakter bangsa. Nah, dalam poin pertama atau fungsi keluarga ini terdapat 8 fungsi keluarga. Yaitu terlalu banyak nanti saya sebutkan saja. Yang pertama, fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Dari kedelapan fungsi tersebut, jika kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, maka akan melahirkan aspek fisik, psikologis dan sosial yang baik teman-teman. Mohon maaf, saya agak sedikit dulu. Saya keluar. Baik, dari kedelapan fungsi dari nilai-nilai karakter tersebut, jika kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, maka jika kita terapkan nilai-nilai karakter tersebut dari anak usia 0 sampai 6 tahun dan anak dari usia 7 sampai 10 tahun, dari kedelapan fungsi keluarga tersebut, maka akan melahirkan sumber daya manusia yang berkepribadian bangsa dan berakhlak mulia. Mungkin bahasa yang saya sampaikan itu melibat kata. Oke, baik, selanjutnya PUP. PUP ini kepanjangan dari pendewasaan usia perkawinan. Nah, PUP atau pendewasaan usia perkawinan ini mengenai tentang upaya peningkatan perkawinan pertama. Nah, usia ideal menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
Usia ideal menikah untuk laki-laki itu 25 tahun dan untuk perempuan 23 tahun. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk memberikan pengertian, pemahaman serta kesadaran terhadap remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan sebagai aspek baik usia minimal laki-laki dan perempuan. Baik, dalam penyelidikan atau PRR ini tentang 3 risiko yang akan dihadapi remaja. Nah, yang pertama seksualitas. Seksualitas ini timbul akibat pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu dapat menyebabkan seksualitas itu terjadi. Jika lingkungan Anda atau pergaulan Anda tidak baik, maka Anda akan terjerumus pada hal seperti itu. Selain pergaulan bebas, ada pacaran. Pacaran itu juga dapat menyebabkan seksualitas itu terjadi. Jadi, teman-teman yang berpacaran, jadi teman-teman itu pacaran itu jangan terlalu berlebihan. Pacaran itu anggaplah bersama saya, teman-teman. Tetapi bukan berarti saya mendukung teman-teman untuk berpacaran. Tidak salah, saya berpacaran manusia, kita memiliki hak masing-masing. Jadi hak kita itu kita yang atur. Saya tidak bisa melanggar hak teman-teman sekalian. Dan kita sebagai remaja, kita tidak luput yang namanya dari cinta ya. Jadi saat remaja ini kita ada rasa. Sorry. Sudah pada materinya. Tetapi kita kembali pada posisi pada agama, pacaran itu kita paham. Jadi kalau siapa yang mematuhi perintah agama atau perintah Tuhan, maka ia akan diberikan pada hal-hal seperti itu. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu seksualitas? Nah, seksualitas itu hubungan intim atau fisik antara laki-laki dan perempuan, atau istilah dari biologi itu pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, paham? Paham. HIV ini juga timbul akibat seksualitas tadi. HIV ini merupakan penyakit atau yang tertular akibat kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani atau cairan kemih. Mungkin teman-teman sudah mengerti dalam hal itu. Selanjutnya nazar. Nazar adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan narkotika. Nazar atau narkotika, psikotropika, dan narkotika ini merupakan senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, misalnya rokok. Rokok itu dapat menyebabkan kecanduan terhadap penggunanya, karena dalam rokok itu mengandung nikotin. Jadi teman-teman yang sudah terlalu merokok, saya percaya itu ini sudah bisa menjadikan. Nah, selain itu ada narkoba. Narkoba ini seperti rokok sudah. Artinya narkoba itu digunakan atau dikonsumsi melalui jalan konsumsi. Nah, narkoba ini berbentuk seperti pil. Narkoba mengandung
skill ini artinya keterampilan hidup. Skill atau keterampilan hidup ini menyangkut tentang keterampilan dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain, menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama.